Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada, dan kita berjumpa lagi di channel siaran Agung Pos YouTube. Saya saat ini berada di ruang kepala badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir dengan Bapak Dr. Andes Ahmad Sahroni MM. Pak Sahroni, selamat sore. Selamat sore. Ya, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, kalau saat ini enak berkomunikasi. Pak Sahroni sudah menjadi rahasia umum. Pak Sahroni memang orang baru di sini, tapi di pemerintahan menurut catatan kami kira-kira Pak Sahroni sudah cukup banyak di pemerintahan ini. Nah, selama Pak Sahroni bertugas sebagai PLT kapan Kesbangpol ini, apa yang sudah dilakukan? Jadi kita sesuai dengan tupoksi daripada Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir, itu intinya adalah semacam urusan yang menjadi tanggung jawab di pemerintahan umum. Ya. Jadi kita membantu apa yang menjadi visi misi dari Bapak Bupati, terutama yang menyangkut tugas-tugas di Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita tetap konsolidasi antar lembaga yang ada, kemudian tupoksi kita jalankan kepada yang kita. Agak di suaranya agak dikeceng gitu. Pak Sahroni, di sini kan ada organisasi binaan langsung oleh Kesbangpol. Organisasi yang bagaimana? Jadi kita di Kesbangpol ini ada yang membidangi masalah ormas, ada yang membidangi masalah politik, kemudian ada yang membidangi termasuk wawasan kebangsaan dan juga menyangkut intel di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, jadi ada beberapa lembaga yang istilahnya memang kita bina, kemudian ini sudah kita keluarkan mungkin dalam semacam aturan, termasuk misalnya forum komunikasi antar umat beragama, dan itu akan kita lanjutkan dengan pengurusannya, termasuk tim pembauran. Nah, kita sudah istilahnya membentuk tim pembauran ini semacam forum pembauran. Nah, intinya adalah untuk merangkul setiap istilahnya antar masyarakat, kemudian forum-forum yang ada di masyarakat. Nah, ini akan kita bina untuk menyerap informasi. Kan kita serap informasi dari mereka. Jadi tim itu di bawah pembinaan Kesbangpol Kabupaten. Ya, Pak Sahroni, Kabupaten Ogan Ilir tentunya sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Bedanya hanya saja Kabupaten Ogan Ilir ini berbatas langsung dengan ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Tentu suhu politiknya berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, saat ini suhu politik Ogan Ilir bagaimana? Saya kira karena itu dinamika setiap kelompok yang ada di masyarakat, jelas kita ada Forkompinda, dan ini yang kita komunikasi terus. Kita bangun komunikasi antara pimpinan daerah, terutama yang menyangkut ras, yang menyangkut etnis, yang menyangkut kerukunan umat beragama. Kemudian kita tetap istilahnya tokoh-tokoh masyarakat, kemudian yang memang menjadi nah, oleh karena itulah dinamika demokrasi yang ada terutama di perkotaan, di Indralaya, di Kecamatan Indralaya, dan kita tidak melepas kemungkinan kecamatan lain yang ada di Kalau parpol yang aktif yang ada anggota DPR-nya, Pak? Kalau secara yang terdaftar yang sudah mendapat kursi itu ada 13 parpol, dan itu tetap di bawah kita ada bidang politik dan politik. Ya, kita tetap sesuai dengan tupoksi Kesbangpol untuk partai-partai politik ini menjadi istilahnya komunikasi kita juga. Artinya komunikasi politik tetap jalan. Mungkin otomatis sebagai pembinaan mungkin. Demikian dengan organisasi masyarakat yang lainnya di luar Kesbangpol, kan banyak organisasi pemuda juga itu. Ini menjadi pembinaan Kesbangpol juga mungkin. Ya, kita sesuai dengan aturan yang ada, forum-forum komunikasi, baik itu di yang antar umat beragama, etnis, kemudian daerah. Nah, kita tetap jadi kalau seandainya memang itu menyangkut organisasi program, mungkin ada OPD lain, tapi tetap di bawah binaan Kesbangpol. Mengenai aktivitas selama lebih kurang 1 bulan, komunikasi seperti apa yang sudah kita laksanakan untuk para organisasi ini? Kita di intern tugas di OPD juga kita lakukan. Kemudian begitu saya dilantik, saya langsung istilahnya
mengumpulkan seluruh intern di dalam. Nah, kemudian forum-forum yang sudah terbentuk maupun rencana yang akan dibentuk tetap kita komunikasikan, kita undang, baik itu partai politik, baik itu saya forum komunikasi beragama, untuk pembauran yang istilahnya memang menyangkut ke wawasan kebangsaan di Kabupaten Ogan. Intinya tetap kita rangkul dan kita datang walaupun dalam waktu yang tidak belum nyampe 1 bulan. Pak Saroni sebagai Kepala Kes Bangpol tentu terutama yang 3 organisasi yang dibina, apakah ini ada pendanaan untuk mereka beroperasi? Kita tetap mengacu pada aturan Pak. Jadi kalau seandainya memang itu ada misalnya forum-forum komunikasi yang menyangkut binaan di Kes Bangpol, terutama di organisasi kemasyarakatan, dan kalau seandainya memang itu istilahnya dia sudah berjalan selama ini, itu tetap Pak kita usulkan, karena pendanaan di kabupaten ini tergantung yang ada dibahas di badan anggaran, dan itu kita perjuangkan Pak, kita perjuangkan sesuai dengan tugas masing-masing forum yang ada di baik itu LKTB, LKUB, dan itu kita usulkan Pak sesuai dengan tupoksi Kes Bangpol untuk pendanaannya kita usulkan, dan artinya operasional mereka itu tetap kita usulkan Pak sesuai mereka bikin proposal, karena Pak Bupati sudah menyampaikan Pak Bupati kepengen ada semacam ada regulasi, kemudian ada semacam birokrasi ini Pak, birokrasi. Jadi usulan proposal dari istilahnya forum-forum ini memang dia sudah bagus Pak. Jadi istilahnya sudah lengkap. Nah, kita Kes Bangpol menyampaikan juga yang mana itu memang istilahnya bisa didanai. Artinya untuk acara operasional juga mungkin berfungsi sebagai pendidikan politik masyarakat melalui tangan-tangan mereka ini tetap akan dijalankan. Terutama yang kita tekankan adalah birokrasi digital yang memang menjadi visi misi dari Pak Bupati untuk mencapai digital birokrasi. Memang kita ini mengenai pilkada memang masih agak longgar ya, 2024 tapi yang kelihatan mendesak itu 2022 itu ada pilkades. Mungkin persiapan dari Kes Bangpol untuk menerapkan hal ini bagaimana? Memang kita ada tupoksi untuk mencegah kewaspadaan dini Pak. Jadi karena kita dalam waktu dekat akan mengadakan pemilihan kepala desa serentak, yang kita tekankan adalah kewaspadaan dini nih Pak. Jadi kita langkah-langkah dari Kes Bangpol kita undang forum-forum yang terkait, terutama dari Forkopimda juga. Nah, kita komunikasikan Pak, kalau seandainya memang ada hal-hal yang menyangkut yang penting intinya jangan ada perpecahan, itu intinya Pak, jangan ada perpecahan. Nah, oleh karena itu kita rangkul semua. Walaupun ada gejolak bisa diantisipasi. Kira-kira demikian ya. Jadi istilahnya kewaspadaan dini kita lakukan. Atas ini pengamatan kita terhadap aktivitas parpol yang 13 sampai saat ini bagaimana? Yang jelas di partai politik yang ada di Kabupaten Ogan ini tetap Pak. Jadi kalau seandainya memang ada semacam dia ada muscap misalnya dengan partai biasanya diundang dan kita kompak biasanya, terutama dari pemerintah dan Bapak Bupati juga intens untuk istilahnya mungkin musyawarah cabang, dan itu tetap di dalam arti kita rangkul komunikasi, intinya komunikasi. Jadi kalau seandainya ini terjadi komunikasi, ya benar-benar ke depan bisa berjalan dengan baik. Karena komunikasinya kan bisa menyelesaikan masalah. Pak Saroni, hari ini kan ada Musda P3 bagaimana perjalanan menurut pengamatan Pak Kabupaten Kes Bangpol? Jadi kita Kes Bangpol memang mendapat undangan. Alhamdulillah diperhatikan dinamika politik, terutama di partai politik. Kemarin tadi adalah partai pembangunan partai P3. Nah itu bagus Pak, dalam artian mereka ada semacam rencana, jadi tidak satu partai saja, dalam artian kumpul beberapa partai yang ada di Ogan ini, komunikasi, musyawarah, dalam artian apa yang bisa dilakukan untuk Kabupaten Ogan ini. Jadi kalau seandainya mereka duduk di kursi dewan, kursi legislatif, nah mereka bisa dengan pertemuan, bukannya istilahnya sekretariat partai itu hanya satu partai, jadi diundang dalam kurun waktu berapa waktu. Nah
itu di musyawarah. Jadi bisa nanti siapa yang duduk di dewan, baik itu ketua, pimpinan atau wakil, yang anggota dewan, bisa disampaikan Pak. Artinya ada koordinasi antar mereka. Koordinasi, dan itu saya kira bagus dalam tanda kutip, bagus dalam artian untuk pembangunan selain untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, karena mereka juga berdomisili di sini. Betul. Ya. Pak Saroni, di ujung waktu mungkin ada himbauan kepada para organisasi masyarakat, kepada parpol, kepada organisasi binaan. Kita silakan Pak. Ya, jadi kami di Kesbangpol berharap kepada seluruh ormas maupun istilahnya semacam forum kerukunan dan juga partai politik yang ada di Ilir. Intinya kita tidak ada lain bahwa kita bermuara kepada pelayanan kepada masyarakat, istilahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi itu tujuan inti kita pertama, dan kita jangan melepaskan ideologi Pancasila yang sudah ada dari dulu. Tetap kita berdoa ini. Intinya tidak lain untuk Ogan Ilir bangkit, dalam artian untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya Ogan Ilir bangkit harus sukses. Benar, Pak Saroni luar biasa, saudara pemirsa. Dalam waktu yang singkat, tapi sudah banyak yang kita serap dari pemikiran Kesbang Pol Kabupaten Ogan Ilir, Pak Dr. Andes Ahmad Saroni. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah Kemenopon. Sampai berjumpa di channel YouTube dan siaran yang lain. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.